karena udah ada Kari. Loh. Gue pernah, karena gini, Kiri tuh kayaknya gak bakal pakai Purify ya gak sih? Iya, tapi Kiri Ruby gak pakai ternyata Purify, tapi kalau misalnya Ruby kali ini di tangan dari sisi tim Nightmare. jatuhnya buat nge-cancel gerakan dari Kajanya. Tapi kalau ngomongin nge-cancel gerakan dari Kajanya, masalahnya Ruby ini tidak akan bertahan lama, Profesor. Bukan seorang real pure tanker. Dan dia nggak akan cukup tahan lama di depan sana, apalagi digebungin sama seorang Bruno. Dengan semua burst damage yang mereka miliki, ini tidak akan cukup lama. Jadi bermain dengan Ruby, I'm offended, flicker, agresif, kalau nggak mereka berbahaya. Dan ini yang akan kita cari nanti di game yang pertama dari Best of 5 Series teman-teman. Dengan draft yang sudah dihadirkan, dengan band yang sudah dibuang juga untuk di game yang pertama. Tidak ada Tigreal, tidak ada Minotaur. Yang ada adalah Kaja dan Ruby. Yang tentunya akan saling mendinai dan saling menargetkan kira-kira siapa yang akan dijadikan makanan utama. Siapa yang bakal mendapatkan first blood, tentu akan mendapatkan snowballing juga. Dan ini dia, game pertama dari Best of 5 Series Lilgan versus Nightmare Esports. Tidak ada lagi kesempatan setelah hari ini. Karena satu slot sudah diamankan oleh SMG from Malaysia. Dan sekarang hanya tersisa satu slot lagi menuju ke Group Stage M54 Championship. Mari kita lihat dan kita saksikan. Apakah Lilgan mampu mendapatkannya atau bahkan Nightmare menjadi mimpi buruk untuk Lilgan. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana agresivitas yang terjadi dari antar dua XP laner. Untuk melakukan clear dengan instan, apalagi Glue, hero yang cukup lama sudah tidak kita saksikan muncul kembali. Joy yang tadi sempat mencoba untuk mengganggu di area dari orange buff. Kali ini ternyata lebih safe karena Ruby-nya yang tiba-tiba hadir dari Jasmine. Mencoba untuk bermain dengan offensive play sampai dipaksa mengeluarkan flicker. Itulah Profesor yang sempat aku sounding kalau misal Jasmine tidak akan cukup kuat bertahan lama di garis depan. Tapi lihat dengan adanya posisi dari Sosol telah dimakan, adanya Purify telah dikeluarkan. Dan first blood tanpa ada sedikit pun cover yang tidak bisa diberikan oleh seorang Ruby. Ditambah Karena dia juga nggak ada flicker. Ya, Sosol kali ini harus menerima tumbangnya untuk pertama kalinya. Dan bahkan ditambah dengan Purify yang diaktifkan. Membuat Sosol tidak memiliki lagi power untuk menghilangkan atau the buff dari efek yang dimiliki oleh Spatial Migration Guinevere. Oke. Ini bakal jadi bahaya banget buat Sosol. Sekalipun dia punya Black Shoes, kalau ditertangkap dengan efek dari Knock Up Airborne atau bahkan Divine Judgment dengan Suppress Evac, ini akan sangat menguntungkan bagi early game Lilgan. Mereka bisa snowballing dan ini bisa mematahkan stigma. Bagaimana data berbicara kalau Lilgan mostly kalah di game yang pertama. Ya, bukan hanya itu aja, tapi karena aku lihat di sini Aizen ini punya hal yang sangat baik. Dan ada sedikit pause. Oke, kenapa Profesor? Kenapa tim-tim mikir seperti itu? Aku lagi berpikir ya, tadi kata effort dan kata super fans. Ya. Apakah akan ada kaitannya dengan yang tentunya mungkin kita sering lihat, tapi kali ini T5 dulu. Oke, tapi T5 terlebih dahulu. Zaura coba untuk menyelamatkan dirinya semaksimal mungkin, tapi dengan part yang sudah dicurinya Zaura tidak akan bisa pulang begitu saja. Meanwhile di garis belakang para pasukan dari Nightmare Esports belum ada yang bisa didapatkan oleh seorang Aizen. Dan Aizen kali ini tidak ada pertukaran Samsung. Tidak ada perubahan sama sekali. Walaupun kali ini kita melihat bagaimana purple buff harus hilang dari tubuh Joy. Dan mau tidak mau Joy harus bermain lebih safe lagi. Sebuah vision yang indah tercipta barusan dari Astral Eco. Mendinai ganking yang akan tercipta juga di area gold lane. Sehingga sudah ada gerakan dari Ethan. Gerakan preventif agar nanti tidak ada yang bisa melakukan ganking ke arah Bebex. Oke, karena kita sudah balik lagi ke dalam in-game. Terima kasih banyak yang udah absen, yang dari Bali, yang dari Wonosobo, Jakarta. Oh, ternyata ada pause lagi ya. Kita boleh bacakan apa produsernya karena mumpung lagi ada pause. Nah, mumpung lagi pause juga, Ji. Ada Zax Esfani, ada Medan, Adi Apriansyah dari Lubuk Linggau, terima kasih banyak. Dari Magelang, Ji, dari Solikha, thank you so much. Ini ngomong-ngomong effort, Ji. Yes, boleh. Kemarin teman saya tuh baru dapat sebuah pesan dari seorang wanita. Dan bahkan poin kill masih belum berbeda jauh, 1-1. Zaura hampir mendapatkan Spatial Migration. Kalau tadi tidak di-cancel oleh Ruby dari Jasmine, mungkin akan ada 1 bahkan 2 korban jiwa. Oke, tapi nampaknya di depan sana dengan adanya flicker trigger yang setelah dikeluarkan, tandanya kami ini benar-benar punya posisi yang nggak safe, Profesor. Zaura bakal coba untuk mendapatkan lagi positioning di area top lane. Dan akan ada sedikit pergantian posisi yang nampaknya ini agak cukup kesulitan untuk seorang Kari bisa bertahan dengan adanya sosok Bebex yang terlalu kuat di area top lane. Tapi Julpiana ini juga posisinya itu berada under condition, langsung dipecat setelah dikeluarkan. Wombo combo jump, Symmetry, permainan yang presisi. Dan lihat
Symphony of skill-nya itu benar-benar pas banget. Ini Profesor, benar-benar simetrinya segaris. Ya kan, presisi pas, tepat keluarin skillnya dan simponinya satu persatu Profesor. Iya, apalagi nggak buru-buru untuk mengeluarkan semua source skill ketika efek knock-up airborne masih mengudara ya. Iya, makanya. Itu menurutku adalah poin yang paling penting karena mostly kita yang ngereng aja ketika melakukan targeting, semua skill dikeluarin. Alhasil apa? Waste of talent. Ya dimana harusnya dia bisa dikenain efek knock-up airborne 3 detik, jadinya cuma 2,4 detik. Oke, tapi kali ini dengan adanya solo pick off di arah bottom lane, Bebek sudah nggak ada bisa lain dia lakukan. Karena dengan ada pergerakan di arah bottom lane, Ethan akan coba didapatkan. Jasmine terlihat posisinya di arah bottom lane, stand by position. Dengan adanya, oh my god, no cover terhadap defense Judgment. I'm offended, lagi dan lagi menghentikan pergerakan di sana Forbit. Aku kira Forbit akan flicker tadi. Aku kira dia akan menyelamatkan dirinya. Tapi karena dengan sayang sekali, maksudnya gini loh Profesor KB. Kalau nge-save flicker sebenarnya oke. Tapi kalau untuk Forbit kayaknya masih bisa kalau digunakan di awal. Dan dia tidak harus cover terhadap Turtle. Karena dia punya apa? Dia punya Astral Echo, maksud aku gitu loh. Dia punya kendali terhadap Turtle tersebut, atau bahkan objektif range-nya tersebut. jauh. Jadi kalau dia amanin sekarang tadi flickernya itu nggak masalah, beda kalau misalnya sama Kaja, Terisla. Atau bahkan Blue seenggaknya, tapi Blue kali ini juga menggunakan sprint. Dan itu dia 2 orang terbuka hitboxnya. Dan cukup beresiko ketika... Defense Judgment, Profesor KB dan langsung ada following up dari Kemi. Flicker ke arah belakang. Combo combro dikeluarkan tapi damage-nya masih belum cukup. Dan melihat posisi dari tim Lilgan yang terlalu agresif bermain di tengah sana. Mencoba untuk menangkap posisi dari sosok Lilia was a little girl. Terperangkap di depan. Ada Sosol kali ini yang tidak bisa di following up damage oleh para pasukan dari Nightmare Esports lainnya. Ada Special Micro Shot. Wabak combo combro dan terkickdown terlebih dahulu. Dan masih selamat. One last hit. Apakah Azura akan mengamankan retribution-nya? Ditangan oleh para pasukan dari seorang Lilgan. Dan akurasi yang presisi. Dengan ada Astral Recall berhasil mendapatkan 1 point kill. Meanwhile Forbit harus ditumbangin oleh para pasukan dari Nightmare Esports. Setidaknya ada pertukaran dengan barter 2 point kill. Setidaknya at least mereka berhasil mendapatkan 2 tangan. What a shot dari satu batu meteor yang begitu kejam dan space yang lama sekali Ranger Mas. Hampir 1 menit teamfight di area top lane dan tidak berhenti sama sekali teamfightnya, membuat Bebex mendapatkan space yang begitu banyak di area bottom lane. Dia mendapatkan 1 buah turret dan bahkan hampir 2 objektif turret yang didapatkan. Ini membuat pergerakan dari Lilgan yang menguntungkan sekali. Dapetin Turtle, dapetin trade kill juga. Walaupun Zexaura harus tumbang, tapi setidaknya ada banyak sekali pertukaran yang masih bisa diperjuangkan oleh teman-teman dari Lilgan. Sebelum menuju ke area Lord lebih objektif yang kali ini harusnya bisa lebih di-secure oleh kedua belah tim. Masih 50-50. Oh, Astral Echo-nya dapetin 4 player. Informasi yang cukup jelas kali ini bold statement dikeluarkan oleh Nightmare Esports untuk mereka Mundus. Karena mereka udah terdeteksi posisi yang cukup bahaya banget. Melihat ada Too Easy for Lexi. Mereka udah punya Holy Crystal. Damage-nya terlalu sakit dan bahkan para pasukan dari tim Lilgan. Aku nggak tahu kenapa Profesor. Oke, sekarang tinggal pilih Ethan mau initiate atau cover. Karena dia sangat dibutuhkan ketika Bebex berada di team fight. Aku merasa tetap bakal initiate sih. Dan initiate-nya cuma targetnya nih lebih tepatnya. Targetnya harus menuju ke arah Joy. Dan ini dia. Grab is back. Ini. Ada nadanya ya? Iya. Oke, tapi karena ada nada seperti itu, langsung ada Astral Echo telah terdeteksi. Berhasil mendapatkan karena Ruby following up damage. Damage-nya cukup dan Jasmine ter-take down. Perpasukan dari Nightmare Esports mereka sadar. Mereka tidak bisa lagi melakukan following up damage, tapi ternyata mereka memilih untuk masuk. Dan ini akan menjadi sebuah kesempatan untuk seorang Glue menunggangi siapapun yang ada di depan sana. Defense Judgment dia berhasil. Flicker gagal mendecoy pergerakan dari seorang Ethan. Dan meanwhile Nightmare Esports mereka setidaknya menutup karena Zaura. As a jungler, ini sangat-sangat berarti untuk para pasukan Nightmare. Tapi walaupun begitu Profesor, mereka tetap tidak bisa melakukan solo Lord dan Bebex. Outplay pun terjadi. What the outplay from Bebex berhasil menumbangkan sosok dari seorang Too Easy for Lexi. Wow, 1 last HP. Thanks to Hasklaw untuk Bebex mampu untuk survive dalam keadaan yang krusial seperti itu. Stack 10-nya juga tentu. Dengan critical damage yang tinggi akan menimbulkan damage yang tinggi dan lifesteal yang lebih tinggi pula ditambah dengan Malefic Roar. Item yang lebih memastikan bahwa dia tidak akan menerima damage dari Blade Armor yang sangat tinggi. Karena physical defense-nya terpotong dengan physical penetration yang tinggi dari Malefic Roar. Sementara Golden Star sudah dimiliki oleh Kari dan Kemi, seharusnya lebih waspada. Karena ketika dia bermain lebih defensif dan lebih menjaga posisinya,
itu mungkin akan menjadi celah atau bahkan turning table bagi teman-teman dari Nightmare Esports karena damage deal satu-satunya menuju ke arah late game ada di Kenny. Alright, itu isi for Lexi. Kali ini ingat, dia tidak bisa terlalu main dalam. Dan Ethan kalau sekarang dia mau coba dapetin tuh easy Lexi. Ini aku nggak setuju Profesor. Kenapa? Pertama dia cuma punya Bruno. Kedua di sana kondisinya Nightmare Esports punya beberapa player yang siap untuk melakukan cover. Ketiga tidak ada Forbit. Forbit masih terlalu jauh untuk bisa melakukan cover teamfight dari bottom lane Profesor. Iya dan kalau misalkan mau dipaksakan menurutku malah menjadi sebuah kerugian ya. Betul, kerugian Kalau untuk tim Lilgan. Untuk Lilgan karena mau bagaimanapun mereka harus mempertimbangkan banyak hal bahkan sesaat sebelum mereka beranjak ke high ground. Ingat, ada Lilia, ada Soso, dan semakin lama game berjalan, Kari akan semakin lebih mengerikan. Kenny akan menjadi asuransi late game bagi Nightmare. Soso udah mulai lebih fokus menuju ke arah mid lane dibandingkan dia melakukan covering up di arah bottom lane. Karena dia udah percaya dengan Kenny, Lord akan sangat cepat untuk di-deny. Tapi meskipun begitu, lihat ada Aizen is coming menuju ke arah mid lane. Pergerakan dari seorang Ethan belum bisa mendapatkan apapun, tapi hitbox telah terbuka dan sangat bebas. Aizen akan sangat enak untuk melakukan zoning out. Dan lihat, dari Duviana sekalipun kalau mau dimakan oleh para pasukan tim Lilgan, dia masih oke banget Profesor. Karena damage-nya kali ini akan cukup karena mereka perbandingan gold-nya di 5.000 gold. Ethan sebagai yang suka ngedraft yang tadi udah sempat dimunculkan di VT kita ternyata membawakan glue dengan sangat efisien. Terbukti Aizen menjadi salah satu sosok yang sulit untuk digoyahkan walaupun lawan match up-nya adalah Juviana dengan menggunakan Terizla. Alright. Dan Lilgan makin memperkokoh dirinya dengan keunggulan yang berlipat ganda pasca Lord tadi. Hampir mendekati ke arah 5.000 dengan gold lead yang sangat jauh sekali dengan item. Yang tentunya untuk Bebex on the way menuju ke arah Rose Gold Meteor. Dia akan lebih memiliki banyak damage. Dengan minimnya magic defense sekalipun seenggaknya dia punya shield absorb ketika berada dalam keadaan 40% HP. Tapi kalau kita lihat sedikit bagaimana pemilihan item dari Forbit. Dia memilih ke arah Lightning Truncheon dan juga Divine Glaive. Bahkan dia baru bikin Mystic Container loh. Baru on the way menuju ke arah Ice Queen One. Dia nggak buru-buru untuk Ice Queen One-nya. Dia udah tahu kalau slow effect-nya ada banyak. Ada Glue, ada Insect Aura, dan bahkan ada Ethan juga dengan menggunakan Ring of Order. Ini membukakan mata kita kalau seandainya Ice Queen One sekarang sudah mulai bertransisi menjadi item situasional untuk Novaria. Ya tergantung apa yang bisa diamankan terlebih dahulu. Karena kalau misalnya dia sekarang berada di power of Ice Queen One, oke dia punya power slow Profesor. Tapi spamming power damage-nya itu nggak burst. Jadi mereka lebih memilih ke arah spamming dan power burst-nya terlebih dahulu untuk Forbit. Untuk ngomongin slow, posisinya udah pakai Astral Echo udah cukup sebenarnya. Dan Lord Camp telah muncul. Melihat adanya di arah bottom lane, mereka udah ada Lord yang udah enhance. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk siapapun yang mendapatkan itu. Kecuali Nightmare Esports, mereka mau coba untuk melakukan kontes dan dia dapat ini bisa melakukan sebuah pembalikan posisi yang dimana Nightmare dalam kondisi unstable dan mereka bisa langsung swing dari 5.000 gold difference. Tapi sayangnya melihat tidak ada yang berani sama sekali yang mendekati ke arah pit lord, kayaknya Nightmare harus mengubur harapan itu. Nightmare harus memperhatikan juga bagaimana mid lane yang masih terbuka. Dan ini adalah Kaja Ethan yang ready dengan flickernya. Targeting mungkin siapapun bakal ditarik. Masalahnya all in atau enggak dari Lilgan. Karena yang ditakutkan dari Lilgan ketika mereka beranjak ke high ground dan kebetulan yang didapatkan nggak bisa di-instan dengan menggunakan Divine Judgment. Yang ada Ethan dan kawan-kawan yang bakal dimakan oleh sosok Jasmine. Ingat Jasmine area of effect. Sekali aja dengan I am offended-nya dia bisa membubarkan formasi dari tim Lilgan. Dan tidak melupakan bagaimana efek dari Black Shush. Bisa membuat Soul makin sulit untuk ditangkap. Apalagi ketika kita berbicara 4 detik sebelumnya darahnya penuh, itu bakal menjadi counter attack yang mematikan. Dan bisa menjadi mimpi buruk malah untuk Lilgan itu sendiri. Alright, menuju ke arah top lane. Astral Echo terdeteksi, sebuah keuntungan dimiliki para pasukan dari tim Lilgan. DMS dari Astral Echo telah memberikan sedikit pressure dan arah top lane. Turret belum pecah, Lord sudah silang karena ini the power of Lilia dan juga the power of dari seorang Kari. Dengan posisi yang belum terdeteksi, langsung ada special migration. Dan di belakang sana para pasukan dari tim Lilgan masih menang dengan defense adjustment. Mereka didapatkan para pasukan dari Nightmare Esports. Mereka benar-benar dihujam dengan seluruh permainan yang benar-benar agresif. Aku melihat Lilgan agresif, tapi nggak pernah di game pertama seperti ini, Profesor. Iya. Ini biasanya mereka lakukan biasa di game kedua ataupun game ketiga. Tapi lihat Ethan! Mereka defense adjustment!
Heaven. Kimi menjadi target utama. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Masih ada Immortality. Fokus ke belakang depan akan para pasukan Nightmare Esports. Mereka terkoncer kacir. Pes terbuka sangat bebas. Dan ini bencana. Lilgat